Malam itu, udara terasa begitu menusuk tulang. Raka, Dian, Fadil, dan Nisa melangkah dengan senter kecil yang hanya mampu menembus kabut tipis di depan mereka. Jalan setapak mulai menanjak. Hening hanya dipecahkan suara nafas terengah dan suara serangga malam. Dari bawah tadi, mereka sudah diberi peringatan oleh seorang bapak tua, tapi Raka yang keras kepala hanya menganggapnya lelucon. Kini, setelah setengah perjalanan, kabut turun semakin tebal hingga sulit melihat lebih dari 2 meter ke depan. Tiba-tiba, terdengar alunan gamelan, pelan namun jelas, seperti suara pesta yang datang dari kejauhan. Dian langsung menoleh, wajahnya tegang. "Ra, ini serius. Siapa yang main gamelan malam-malam di gunung?" Raka masih mencoba menenangkan, meski nada suaranya goyah. "Tenang aja, mungkin dari kampung bawah." Tapi anehnya, suara itu tidak melemah, malah makin mendekat, seperti ada sesuatu yang menunggu mereka di dalam kegelapan hutan. Namun, mereka berusaha untuk tetap berjalan dan menahan rasa takut. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, akhirnya mereka menemukan sebidang tanah lapang kecil di antara pepohonan besar. Dengan cepat, mereka mendirikan tenda, berharap bisa beristirahat walau sebentar. Udara malam terasa begitu dingin, menusuk sampai ke tulang, membuat Nisa menggigil meski sudah mengenakan jaket tebal. Namun yang membuat suasana semakin aneh, setiap kali salah satu dari mereka keluar tenda untuk mengambil barang atau sekadar buang air, posisi pepohonan di sekitar terasa berubah, seolah hutan itu hidup, memindahkan dirinya sendiri tanpa suara. Nisa yang sejak awal gelisah, akhirnya tak mampu menahan rasa takutnya. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Kayaknya kita muter-muter di tempat yang sama deh. Ini hutan kok kayak nggak beres." Raka mencoba menenangkan, meski wajahnya sendiri sudah terlihat cemas. Malam makin larut. Di dalam tenda, suara jangkrik bercampur dengan tiupan angin yang menderu. Fadil tiba-tiba tersentak. Matanya menatap kosong ke arah luar. Ia jelas mendengar suara lembut memanggil namanya. "Fadil, pulanglah nak." Suara itu sangat mirip dengan ibunya. Tanpa berpikir panjang, Fadil melangkah keluar. Tubuhnya goyah seakan ditarik sesuatu. Raka yang sempat mendengar suara resleting tenda buru-buru keluar, tapi Fadil sudah tak terlihat. Mereka mencari ke segala arah, memanggil-manggil namanya, namun yang terdengar hanyalah suara langkah samar di antara pepohonan. Langkah yang tak pernah mendekat, seolah ada yang sengaja bersembunyi dan mengintai mereka. Sampai akhirnya mereka lelah dan memilih untuk pulang ke tenda untuk beristirahat sejenak. Dan akhirnya mereka tertidur lelap sampai pagi. Pagi yang seharusnya membawa sedikit rasa lega, justru terasa semakin mencekam. Raka, Dian, dan Nisa bergegas membereskan tenda dengan tangan gemetar, ingin segera turun dan mencari bantuan. Namun semakin jauh mereka melangkah, jalan yang terlihat jelas semalam kini seakan menghilang. Jalur setapak yang mereka yakini sebagai jalan pulang berakhir di semak belukar, sementara jalur lain justru membawa mereka ke tempat asing yang penuh dengan pohon rapat dan kabut tebal. Keringat dingin membasahi wajah mereka meski udara masih menusuk. Raka mencoba menenangkan, tetapi dalam hatinya ia pun dilanda rasa takut yang sulit dijelaskan. Saat matahari mulai terbenam, kabut semakin pekat hingga jarak pandang hanya beberapa langkah. Tiba-tiba, Raka terhenti, matanya terpaku pada sosok di kejauhan. Fadil. Tubuhnya berdiri kaku di antara kabut, wajahnya pucat, matanya kosong, bibirnya bergerak-gerak seperti sedang berdoa. Dengan penuh harapan bercampur panik, Raka berteriak memanggilnya dan berlari mendekat. Namun begitu tangannya hampir meraih, sosok itu menghilang, berganti dengan batang pohon besar penuh lumut yang dingin. Dari kejauhan, suara gamelan terdengar lagi,
Kali ini lebih keras, lebih cepat, seperti pesta yang menghantui hutan gelap itu. Ketiganya semakin panik, berlari tanpa arah, tapi kabut terus menutup jalan dan langkah kaki lain terdengar mengikuti. Hingga akhirnya, satu persatu menghilang, seakan ditelan oleh gunung itu sendiri. Minggu berikutnya, yang ditemukan hanyalah tenda kosong tanpa jejak apapun, membuat warga percaya Gunung Keramat benar-benar menyimpan rahasia yang tidak boleh diganggu. Itu tadi kisah mengerikan dari Gunung Keramat di Sumatera Barat. Gimana menurut kamu? Nyata atau cuma cerita rakyat yang berubah diri kutukan? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa follow biar kamu nggak ketinggalan cerita horor lainnya.